Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di vlog ini. Hari ini kita akan membahas mengenai model-model dan metode-metode pembelajaran IPA. Pertama, kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran IPA, khususnya PBL dan Cooperative Learning. Yang pertama ada PBL atau Problem Based Learning, menyajikan suatu masalah yang sesuai kenyataan, bermakna kepada peserta didik untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. PBL ini digunakan untuk mendukung pola pikir tingkat tinggi dalam situasi yang berorientasi masalah. Ada 3 tujuan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yaitu yang pertama, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, memahami peranan orang dewasa. Dan yang ketiga, pembelajaran mandiri dan bebas. Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada memberikan orientasi suatu masalah pada peserta didik. Fase kedua, mengorganisasi peserta didik untuk meneliti. Fase ketiga, mendampingi dalam penyelidikan sendiri maupun kelompok. Fase keempat, mengembangkan dan mempresentasi hasil, dan fase terakhir adalah analisis dan evaluasi dari proses pemecahan masalah. Ini dia kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Problem Based Learning. Kelebihannya adalah peserta didik dilatih untuk mengembangkan cara-cara menemukan, bertanya, mengungkapkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan, mempertimbangkan atau membuat pertimbangan, dan membuat keputusan. Sementara kelemahannya adalah pembelajaran model ini membutuhkan waktu yang lama. Model pembelajaran kedua adalah cooperative learning. Cooperative learning merupakan pendekatan pembelajaran yang terfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Konsep pembelajaran kooperatif adalah menciptakan interaksi yang asah, asi, dan asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar sehingga memungkinkan siswa untuk tidak hanya belajar pada guru, tetapi juga dari sesama siswa. Dalam model pembelajaran kooperatif ini terdapat beberapa teknik pembelajaran. Di antaranya adalah 1. Metode STAD atau Student Teams Achievement Division untuk mengajarkan kepada siswa baik verbal maupun tertulis. Berikut ini adalah langkah-langkah metode STAD. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, tiap anggota menggunakan lembar kerja akademik kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar anggota. Berikutnya, tiap minggu atau 2 minggu guru mengevaluasi untuk mengetahui penguasaan materi yang telah diberikan. Terakhir, tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap materi yang meraih prestasi tinggi diberi penghargaan. Metode yang kedua adalah metode Jigsaw, yaitu dengan kelompok ahli. Metode ini dikembangkan oleh Slavin dan kawan-kawan. Langkah-langkah dari metode ini adalah yang pertama, kelas dibagi menjadi beberapa tim atau kelompok yang anggotanya 5-6 orang yang karakteristiknya heterogen. Yang kedua, bahan yang disajikan bentuk teks. Tiap siswa bertanggung jawab mempelajari. Berikutnya, setiap kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkaji bagiannya. Bila berkumpul disebut dengan kelompok pakar. Yang keempat, para siswa yang ada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semula untuk mengajar anggota baru mengenai materi yang dipelajari dalam kelompok pakar. Yang kelima, setelah diadakan pertemuan dan diskusi para siswa, dievaluasi secara individual mengenai bahan yang pernah dipelajari. Langkah terakhir, pemberian skor.
Pemberian skor ini diberikan atau dilakukan seperti dalam metode STAD. Nilai tertinggi diberi penghargaan oleh guru. Metode pembelajaran terakhir adalah metode TGT atau Teams Games Tournament. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Implementasi model pembelajaran TGT yang harus diperhatikan yaitu pembelajaran terpusat pada siswa. Yang kedua, proses pembelajaran dengan suasana berkompetisi. Yang ketiga, pembelajaran bersifat aktif atau siswa berlomba untuk dapat menyelesaikan persoalan. Yang keempat, pembelajaran diterapkan dengan pengelompokan siswa menjadi tim-tim. Yang kelima, dalam kompetisi diterapkan sistem poin. Yang keenam, dalam kompetisi disesuaikan dengan kemampuan siswa atau dikenal kesetaraan dalam kinerja akademik. Ketujuh, kemajuan kelompok dapat diikuti oleh seluruh kelas melalui jurnal kelas yang diterbitkan secara mingguan. Yang kedelapan, dalam pemberian bimbingan guru mengacu pada jurnal. Yang terakhir, adanya sistem penghargaan bagi siswa yang memperoleh poin banyak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode-metode pembelajaran IPA. Yang pertama ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode di mana guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan suatu persoalan atau masalah untuk dipecahkan secara bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Yang kedua adalah group investigation atau GI. Group investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Di bawah ini merupakan langkah-langkah penerapan metode group investigation. Ciri-ciri metode group investigation. Yang pertama, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Yang keempat, semua siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Kelima, adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation, suasana belajar terasa lebih efektif. Kelebihan dan kekurangan group investigation. Kelebihan group investigation. Pertama, secara pribadi dalam proses belajar siswa dapat bekerja secara bebas. Kedua, membuat semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. Yang ketiga, rasa percaya diri dapat lebih meningkat. Yang keempat, dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah. Meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan. Yang keenam, belajar menghargai pendapat orang lain. Ketujuh, belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis. Yang kedelapan, belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru. Yang terakhir, meningkatkan belajar bekerja sama. Adapun kekurangan dari grup investigation yaitu satu, sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Yang kedua, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran ini. Yang ketiga, diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efisien. Yang terakhir adalah sulitnya memberikan penilaian secara personal. Metode pembelajaran yang ketiga adalah STAD.
Wah, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya mengenai STAD. Berikut ini adalah langkah-langkah metode STAD. Metode pembelajaran IPA yang keempat adalah metode pembelajaran simulasi. Simulasi dapat diartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Karakteristik metode simulasi yaitu 1. Banyak digunakan pada pembelajaran PKN, IPS, pendidikan agama, dan pendidikan apresiasi. Yang kedua, pembinaan kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan interaksi merupakan bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. Yang ketiga, metode ini menuntut lebih banyak aktivitas siswa. Yang terakhir, dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis konstekstual, bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan sosial, nilai-nilai sosial, maupun masalah-masalah sosial. Tujuan metode simulasi adalah melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Keenam, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreativitas siswa. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Ini dia prosedur penggunaan metode simulasi. Yang pertama, menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. Kemudian, menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Terus, simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Kemudian, proses pengamatan pelaksanaan simulasi dapat dilakukan dengan diskusi. Terakhir, mengadakan kesimpulan dan saran dari hasil kegiatan simulasi. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode simulasi. Kelebihannya yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa. Karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan, dan sebagainya. Kelemahan dari metode simulasi yaitu 1. Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Berikutnya ada metode demonstrasi. Sanjaya, Sumantri, dan Permana mengemukakan bahwa demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan pada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. Metode demonstrasi biasanya berkenaan dengan tindakan-tindakan atau prosedur yang dilakukan, misalnya proses mengerjakan sesuatu, proses menggunakan sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, atau untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. Tujuan dari metode ini adalah mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dikuasai oleh siswa, mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada siswa, dan mengembangkan kemampuan pengamatan kepada para siswa secara bersama-sama. Kelebihan metode ini yaitu pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret sehingga tidak terjadi verbalisme. Siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang didemonstrasikan itu. Proses pembelajaran akan sangat menarik
sebab siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Siswa akan lebih aktif mengamati dan tertarik untuk mencobanya sendiri. Dan terakhir adalah menyajikan materi yang tidak bisa disajikan oleh metode lain. Selain memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu 1. Tidak semua guru dapat melakukan demonstrasi dengan baik. Yang kedua, terbatasnya sumber belajar, alat pelajaran, media pembelajaran, situasi yang sering tidak mudah diatur dan terbatasnya waktu. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Yang keempat, metode demonstrasi memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Nah, itu dia sebagian model-model dan metode-metode pembelajaran IPA. Untuk metode yang lainnya, kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.